Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Rangga Pratama Wahyudiyarta di pelajaran seni budaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di unit 3, yaitu tentang pengenalan bahan dan aneka teknik berkarya. Apabila pada unit 1 kalian belajar tentang pengenalan karya seni rupa yang berada di sekitar kalian, kemudian lanjut di unit 2 tentang mengamati dan mendeskripsikan karya seni, dan sekarang kita sudah mulai mendalami tentang karya seni rupa dua dimensi terutama. Nah, pada unit 3 ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai ya. Yang pertama itu nanti kalian mampu mendefinisikan fungsi, unsur dan ragam karya seni rupa dua dimensi, kemudian mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan karya seni rupa dua dimensi, kemudian menganalisis potensi bahan dari sekitar yang bisa digunakan untuk membuat karya dua dimensi, membuat karya seni dan mengevaluasi hasil karya seni kalian. Oke, yang pertama tentang definisi karya seni rupa, fungsi dan juga ragamnya ya. Untuk definisinya saya kira kalian bisa menggoogling sendiri ya tentang karya seni rupa itu apa, tapi secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa karya seni rupa dua dimensi ini adalah karya seni yang memiliki dua ukuran atau dua sisi, yaitu panjang dan lebar, tanpa dimensi ketiga yaitu ruang ya. Jadi karya seni rupa dua dimensi itu sebuah karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, dari depan ya, karena dia dibuat di satu bidang yang mempunyai panjang dan lebar. Jadi seperti kanvas, kemudian kertas gambar, itu adalah karya seni rupa dua dimensi ya. Jadi tidak ada ruang di situ, karena ruang itu kan tercipta melalui sebuah, kalau di matematika itu ada panjang, lebar dan tinggi ya. Kalau dikalikan itu kan punya ruang. Nah, sedangkan kalau karya seni rupa itu seni rupa dua dimensi, dia tidak memiliki ruang, dia hanya memiliki bidang. Kemudian untuk fungsi karya seni rupa dua dimensi itu sebagai elemen estetik pada permukaan datar. Jadi karya seni rupa dua dimensi itu sebagai elemen keindahan pada sebuah bidang datar. Itu tadi bisa ada di kain. Nah, nanti kain bisa diolah menjadi batik atau bisa menjadi tas, atau kalau di kanvas tentu bisa menjadi lukisan ya, atau misalnya untuk karya ilustrasi ataupun poster bisa difungsikan sebagai komunikasi visual. Jadi fungsinya banyak sekali sebetulnya ya. Nah, tentang unsur fisik seni rupa dua dimensi. Jadi karya seni rupa itu kalau kalian lihat ya, kalian lihat itu kan sebetulnya kompleks ya. Kalau kalian lihat kompleks seperti misalnya yang saya buat ya. Nah, ini saya buat sebuah karya ilustrasi. Buat karya ilustrasi ini dua dimensi ya, karya seni rupa dua dimensi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara mendetail, itu sebetulnya terdiri dari beberapa unsur saja ya, Jadi ada titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan ruang. Oke, saya jelaskan ya. Nah, oke, sekarang akan saya jelaskan tentang unsur karya seni rupa dua dimensi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini ada sebuah kertas ya. Anggap aja ini ada sebuah kertas. Jadi ketika kita akan membuat karya seni rupa, misalnya saya akan menggambar sebuah buah apel ya, buah apel. Nah, tentu unsur apa yang akan terlihat? Nah, pertama adalah titik. Nah, ya, titik. Jadi titik itu adalah ketika kita mulai menyentuhkan pensil atau menyentuhkan spidol di bidang gambar kita, itu
kan ada titik. Jadi misalnya ini tadi ya, ini gini kan, ketika kita menyentuhkan ini, sentuhan kecil itu kan dia akan menjadi sebuah titik. Contohnya seperti ini. Nah, ini titik ya, titik. Ini misalnya titik A, oke. Kemudian di sini ada titik B. Nah, dari titik ini, titik A ke titik B akan berkembang menjadi sebuah garis ya, akan berubah menjadi sebuah garis. Nah, ini ada garis. Oke. Kemudian kita hapus dulu. Misalnya di sini ada garis. Tadi ini ada garis lengkung ya, ada garis. Kemudian ada garis lagi. Nah, dia menjadi sebuah bidang ya, bidang. Setelah itu ada lagi ini. Ketika saya klik ini, nah klik ini kan titik ya, titik. Kemudian kita tarik menjadi sebuah garis, titik, tarik garis menjadi sebuah bidang. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah ada titik, garis, dan bidang, barulah kita mempunyai yang namanya warna. Nah, ini warnanya. Oke, ini warna apel ya, apel. Warna. Kemudian kita lanjutkan yang lain ya, yang lain mungkin di sininya, di batangnya atau di daunnya. Oke, nah sudah ada warna, kemudian ada tekstur. Nah, tekstur di sini itu kalau di ada dua ya, ada tekstur maya. Maya itu tekstur yang sebetulnya hanya persepsi saja di pemikiran kita. Kemudian ada tekstur nyata. Tekstur nyata itu ya permukaan yang bisa kita raba. Nah, kalau karya kita buat di menggambar dan melukis, nah maka kita menggunakan tekstur maya. Misalnya kita cari yang seperti ini. Kita buat sebuah tekstur sehingga rasanya ya, rasanya dia kasar ya, misalnya kayak gitu, ada teksturnya. Oke. Nah, paham ya? Jadi untuk membuat karya seni rupa dua dimensi itu sebetulnya unsurnya ya kita hanya mengolah titik, kemudian kita mengolah garis, kita mengolah bidang, kita mengolah warna, tekstur, dan mungkin kita tambahkan lighting ya, gelap terang. Jadi misalnya kita di sini kita buat ada ini misalnya yang di sini bagian gelap, yang bagian terang. Nah seperti ini ya, simpelnya lah, mudahnya. Yang bagian terangnya. Seperti itu ya. Jadi mudah sebetulnya untuk membuat karya seni rupa dua dimensi. Oke, itu tadi adalah unsur karya seni rupa dua dimensi. Nah, sekarang untuk ragam teknik berkarya. Mungkin kalian sudah mengenal ketika di tingkat sekolah menengah pertama ya, bahwa ragam teknik berkarya seni rupa dua dimensi itu ada banyak sekali. Ada menggambar itu kita membuat ini, ada membuat sebuah objek ya, objeknya itu terdiri dari outline atau garis ya, garis-garis, kemudian fill atau bidang warna, itu ada menggambar. Kemudian ada cetak ataupun grafis. Cetak grafis itu menggunakan komputer.
ataupun membuat cungkilan ya, jadi seperti stempel gitu, itu ada teknik cetak. Misalnya batik ya, batik itu kan ada batik tulis yang manual, ada yang batik cetak seperti sablon ya. Sablon itu juga salah satu teknik untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian ada teknik melukis. Melukis itu beda ya dengan menggambar. Kalau menggambar itu kan kita membuat garis tepinya dulu, kemudian kita warnai, itu menggambar. Kalau melukis itu kita mensintesa warna. Jadi kita menyusun warna bisa bisa diginikan, dicocol ataupun digores ya, sehingga susunan-susunan warna itu tersintesa menjadi sebuah objek. Itu adalah melukis. Kemudian ada kolase. Kolase itu kita menyusun berbagai objek, misalnya potongan kertas, potongan kain, kita susun ke dalam sebuah bidang. Nah, itu dinamakan dengan kolase. Fotografi menggunakan media rekam ya, kemudian ada campuran, tentu semua bahan dicampur menjadi satu. Kemudian yang terakhir adalah teknik ragam hias. Nah, sekarang tentang bahan dan alat untuk berkarya seni rupa. Bahan itu adalah hal-hal yang habis pakai untuk digunakan berkarya. Misalnya cat ya, cat itu bahan. Contohnya ini. Nah, ini cat, ini bahan ya, bahan. Kemudian spidol. Lah, spidol ini alat apa bahan? Isinya bahan, sedangkan yang ininya alat ya. Jadi kalau bahan itu habis pakai, kalau alat itu adalah perkakas atau perangkat yang kita gunakan untuk sebuah fungsi, untuk menjalankan sebuah fungsi, itu alat ya. Jadi kuas itu alat. Kemudian kalau kanvas itu bahan, karena kita sekali pakai kan kanvas. Nah, itu bahan. Sedangkan kalau kuas, palet, kemudian apalagi ya, banyak ya, itu adalah alat. Jadi kalian bisa ngerti ya, jadi antara bahan dan alat. Jadi kalau kita menggambar, alatnya tentu pensil ya, pensil, spidol. Kemudian bahannya tinta, kemudian kertas. Itu kalau kita menggambar. Kalau kita melukis, untuk bahan bisa cat, kemudian kanvas, kemudian untuk alatnya kuas. Kemudian kalau untuk teknik cetak, nah nanti kalian bisa identifikasi sendiri ya lebih lanjut. Jadi antara bahan dan alat itu yang kita gunakan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke anak-anak, sekian untuk materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.